Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Yang ikut ini cuma 21 orang aja ya? 20 orang. Banyak, Pak. Hampir 30. Sampai 30-an. Oh, yang lainnya nggak tahu ya. Oke. Mulai hari ini sampai jadi mulai pertemuan ke berapa nih? Ke 9 sampai UAS itu bagian saya ya. Kan kalau dari awal sampai ke UTS kan bagiannya Pak Eko. Wih, ada yang di kandang. Bapak nggak boleh julid. Iya Pak, kami lagi bekerja keras Pak. Ada yang lagi di kandang Awas ya. Nanti kamu dikandangin nanti sama mereka. Oke, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Pak Eko sudah sampai mana materinya ya. Jadi paling hari ini kita santai-santai aja ya. Yang tadi yang mau bekerja ya anggaplah ini refresh aja lah ya supaya nggak terlalu capek. Wih, Dias Ayu di mana juga tuh Dias? Di kandang nggak? Di kandang, Pak. Oh, di kandang. Kamu di dalam kandangnya atau di mana? Oke, kalau waktu sama Pak Eko kemarin itu materinya apa aja tuh kalau boleh saya tahu? Materinya apa-apa aja yang sudah di-share sama Pak Eko? Ada yang ingat nggak? Kalau ingat Saya, satu Pak. nggak apa-apa. Ya, siapa? Adit, Pak. Oh, Adit. Resen, Adit. Oke. Yang saya ingat kemarin itu, Pak, yang pertama itu tentang sawit sih, Pak. Jadi kayak pengolahan CPO itu jadi industri gitu, Pak. Kayak pengolahannya menjadi bahan apa aja yang bisa diolah gitu. Bahan jadi kayak sabun, baru dan lain-lainnya gitu, Pak. Untuk pengolahan CPO. Baru ada juga pembuatan biodiesel. Baru tentang cat sih, Pak. Cat sama industri hilir. Itu sih yang saya ingat, Pak. Oh, jadi tentang sawit itu dijadikan CPO gitu ya? Prosesnya sawit menjadi CPO prosesnya? Iya, Pak. Sama bukan proses sih, kayak pengolahannya lagi, Pak. Kayak CPO bisa jadi apa aja. Oh, oke, berarti ini loh, jadi mungkin penjelasan gini ya. Ini loh sawit itu bisa jadi CPO loh. CPO ini nanti bisa jadi cat, bisa jadi biodiesel, bisa jadi gitu aja ya? Ya. Iya, Pak. Sama gitu. ya, baru ada penjelasannya gitu, Pak. Penjelasannya oke. Untuk kalau pembuatan cat dan apa tuh tadi satunya? Cat sama biodiesel itu prosesnya. Iya, Pak. Oh, prosesnya. Oke, prosesnya ya. Cat biodiesel sudah prosesnya. Oke. Kalau yang lain apa lagi nih? Yang lain ada yang ingat nggak? Jihan ingat nggak Jihan? Polimer, Pak. Polimer. Prosesnya pembuatan polimer gitu ya? Oh, oke. Polimernya itu contohnya seperti apa kemarin itu? Ini contohkan. Cat, Pak. Cat sama plastik. Plastik. Iya. Oh, cat sama plastik ya. Prosesnya ya. Jadi dari bahan baku gimana bisa jadi cat, kemudian bisa jadi plastik. Ada prosesnya gitu ya. Reaksi-reaksinya ya. Gitu ya. Oke, yang lain ada lagi nggak? Yang lain, yang diingat apa lagi? Atau cuma itu aja? Atau mau nambahin nggak apa-apa? Ada, Pak. Twins, Kak? Ya, silakan. Ada gliserin, Pak. Gliserin itu ngapain aja tuh kemarin? Apa yang di-sharingkan? Apa aja tuh gliserin yang di-sharingkan kemarin?
Bentar Pak, saya lihat catatan dulu Pak. Oke. Sambil Twinska lihat catatan, yang lain ada mau nambahkan silahkan. Mau nambahkan. Karena saya mau tahu nih apa aja. Tantangan lagi Pak, perkembangan produksi kelapa sawit di Indonesia, kayak tabel-tabelnya gitu Pak. Pokoknya kayak luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Itu kayak pembahasan awal sih Pak. Pembahasan awal. Oke. Ya. Jadi perkembangan sawit di Indonesia itu persebarannya di mana-mana gitu ya. Iya Pak. Oke. Sip. Oke, ada lagi yang lain. Ya. Karena ini saya mau menyesuaikan sama silabus. Silabusnya kan kemana sudah bikin tuh. Apakah jadi di silabus itu apa saja yang sudah di-sharingkan. Jadi yang belum apa aja. Nah, yang belum itu mungkin bagian saya tuh nanti. Jadi saya mau tahu dulu nih. Sampai kemana-mananya. Sudah ketemu Pak catatannya. Apa itu? Ada tentang produksi gliserol, pemurnian gliserol, sama sejarah-sejarahnya Pak. Sejarahnya. Sama penggunaannya juga. Penggunanya. Berarti pemurnian gliserol itu berarti prosesnya ya? Iya Pak. Oh, cara-caranya ya. Oke. Sip. Oke, terima kasih Twinska. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang diingat kemarin apa ya? Ini bukan ujian ya, Ces, cuma nanya-nanya aja sambil diproses ingatan aja kok. Apa ya yang kemarin itu? Kalau ingatnya cuma misalnya nih ya, kan tadi Adit bilang dari sawit jadi CPO. Nah, mungkin ada yang ingat, oh itu ada kemana Pak, kayak model prosesnya, gimana caranya dari sawit itu dapatkan minyaknya. Atau misalnya ada gimana caranya, gimana minyaknya itu jadi dimurnikan jadi CPO. Nah, siapa tahu gitu ya. Atau gimana, ya nggak apa-apa, kayak gitu aja. Jadi ayo silakan sharing siapa yang mau apa aja yang dibahas kemarin. 23 orang, lumayan ya. Lumayan. Suci Ismania. Apa nih kira-kira nih Suci? Ada Fandi. Halo Fandi. Iya Pak. Kamu ngambil lagi Kak Fandi? Baru ngambil lagi Pak. Oh, baru ngambil, dikira sudah ngambil. Loh. Fandi, apa aja tuh kemarin Fandi? Yang di-sharingan sama Pak Eko, yang diingat sama Fandi apa tuh? Kemarin tuh ini Pak, potensinya kalau nggak salah itu potensinya yang potensi minyak olahan yang ini untuk kedepannya nanti. Potensi. Potensinya dari sawit itu kedepannya jadi apa gitu ya? Oleo itu kedepannya apa? Masa depannya gimana sih? Kayak gitu kan ya modelnya ya? Oke, kemarin ada nggak di-sharingan sama Pak Eko bagaimana caranya mendapatkan minyak sawitnya? Mendapatkan minyak sawitnya, ada nggak? Kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada, ya berarti itu bagian saya yang sharingkan gitu loh maksudnya. Ada nggak kira-kira tuh? Jadi gimana cara mendapatkan minyak dari sawit? Kemudian bagaimana caranya pemurnian minyak sawit menjadi CPO atau RBD PKO. Nah,
RBD PKO, ya RBD PKO, palm kernel oil ya. Ada nggak itu yang di-sharingkan? Kayaknya belum ada, Pak. Oh, belum ada ya? Oke, belum ada. Berarti itu 2 poin. Oke. Kemudian kalau biodiesel prosesnya sudah ya, berarti proses pembuatan biodiesel. Oke, berarti lompat-lompat tuh. Ya oke deh. Nggak apa-apa. Jadi nanti saya akan sharingkan ya di pertemuan, semoga sempat ya. Materinya itu yang nanti saya sharing itu bagaimana caranya mendapatkan minyak dari sawit ya, atau dari bahan baku yang lain. Jadi kalau saya sharing itu tidak terpaku pada sawit saja, tetapi pada bahan baku yang lain. Misal seperti biji kapuk, misal seperti buah jarak ya, kemudian biji bunga matahari dan lain-lain. Nah, itu bagaimana caranya? Kemudian dari minyak itu kan kita sudah dapat minyak nih. Apakah minyaknya ini sudah bisa disebut dengan CPO atau PKO? Nah, CPO sama PKO itu beda lah ya. PKO itu beda. CPO sama PKO itu beda. Satunya itu minyak sawitnya, satunya minyak kernelnya. Nah, mungkin teman-teman sudah dapat tuh sharing sama dari Pak Eko. Mungkin nanti saya sharingkan lagi lah ya. Jadi beda antara kernel sama palmnya. Kemudian apakah itu minyaknya sudah bisa dipakai nggak? Kalau misalnya belum bisa dipakai, gimana cara supaya minyak tersebut sudah bisa dipakai? Nah, berarti perlu yang namanya pemurniannya. Nah, berarti nanti di bagian pemurnian nanti saya coba sharingkan. Kemudian bagaimana caranya kan sudah di-sharingin sama Pak Eko, seperti kata Fandi sama Labit tadi, persebaran sawit di Indonesia seperti apa, kemudian masa depannya seperti apa, kata si Adit juga, ini produk-produknya apa aja sih. Nah, jadi nanti kalau ada waktu, ya waktunya memungkinkan, sharing tentang fatty alkohol, pembuatan fatty alkohol, kemudian pembuatan deterjen, dan sabun, kemudian pembuatan ya itu aja tuh karena kalau polimer kan sudah ya, polimer sudah, kemudian gliserin sudah ya, berarti itu tuh kalau memang ada waktu lagi paling ke arah pelumas ya. Pelumas itu ternyata bisa loh minyak dari oleo ini sebagai bahan pengganti minyak bumi untuk produk pelumas oli. Ternyata bisa. Nah, itu nanti saya sharingkan ya. Nanti saya sharingkan. Sampai pertemuan ke depan nanti, ini saya harapkan teman-teman aktif ya. Aktifnya itu ya aktif bertanya juga, kalau memang bingung ditanyakan. Kemudian ya kita diskusi lah di sini, isinya diskusi. Kalau memang ada pengalaman atau pernah baca di jurnal tertentu tentang bla bla bla, nanti bisa di-sharingkan. Kita di sini diskusi saja, jadi tidak satu arah ya, tidak satu arah. Kemudian, nah ini karena saya nggak tahu, Jihan di daerah sana jaringan oke ya? Oke, Pak. Mantap. Mantap ya, nggak ada masalah ya. Oke. Ferry ada ngambil nggak sini Ferry ya? Oh, Ferry nggak ngambil ya? Adit ikut project juga Kak Adit? Project apa ya Pak? Adit di Pak Sumbersari. Ya, ikut di Sumbersari ya? Iya Pak. Ini di Sumbersari kayak ini? Enggak Pak. Oh enggak. Jalan Pak, nunggu proposal dulu Pak. Oh gitu. Oh ya. Oh berarti yang ada di lapangan berarti kelompoknya Labit, Febri sama itu ya? Jihan tadi, Pak. Ya Jihan sama siapa tadi tuh? Dias ya? Siapa? Sama Egi Pak. Sama Egi. Nah jadi
Oh, cuma itu satu tempat aja kan ya? Iya Pak, satu tempat. Oke, satu tempat. Nah, kalau gitu berarti kan karena satu tempat ini jaringannya oke. Nah, ini nanti saya harapkan nanti pertemuan ini nanti on cam ya. Biar saya ngeliat nih muka-mukanya. Saya takutnya nanti saya lupa ya, karena sudah setahun kita nggak ketemu. Takutnya nanti saya lupa. Pas nanti ketemu di jalan, Pak, ini siapa ini? Ya, takutnya nanti saya lupa. Nah, kan kayak mode gini kan kelihatan muka Nur Hidayat. Nah, ada kumisnya sekarang Nur Hidayat. Kemarin kan nggak ada. Kan jadi lalu bingung, oh ini siapa ini? Kan gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk hari ini saya balik nanya lagi nih. Balik nanya, apa yang mau kalian inginkan hari ini? Ayo, ada yang mau jawab apa yang mau kalian inginkan? Apa yang mau Nur Hidayat inginkan? Apa yang mau Dias Ayu inginkan? Twin Sky mau inginkan? Brad Nilian kan? Adit inginkan? Dan lain-lain inginkan? Apa? Ngomong aja. Bingung ya. Ditanyain tuh mau apa bingung. Bingung. Ayo, mau apa? Sorry. Ada apa nih? Ini ada Rajun. Oke, jadi apa nih yang mau teman-teman inginkan nih? Hari ini, di pertemuan hari ini, apa yang mau? Apa yang dimau? Rivaldi, apa yang mau Pak Di? Mau tidur? Atau mau ngapain? Mau makan? Nggak apa-apa. Kita bebas aja di sini ya, kita bebas aja. Jadi kan ibaratnya kita kan sebagian ada mungkin ada yang puasa kan, ada yang jangan ibadah puasa, ada yang kerja juga tuh lagi project kan, ikut project ya. Jadi kita sini santai aja, jadi nggak terlalu serius banget ya, santai aja. Jadi apa yang mau diinginkan, sebutkan ya, sebut aja. Kok diem, nggak ada yang mau ngomong. Ya udah, kalau nggak ada yang ngomong ya udah, berarti kita masuk materi. Soalnya kalau misalnya mau ngomong mau ini ya berarti kita nggak masuk materi ya. Oke, kita masuk materi. Saya ya apa? Kenapa ribet? Hah? Potensi oleo ya, potensi. Maksudnya gimana tadi yang terakhir tadi ke oleo ini masa depannya gimana? Oke. Oke, sip, mantap. Bagus, pertanyaan keren. Wih, keren saya. Senang. Semangat nih saya nih. Jadi bukan sebenarnya. Jadi gini, waktu kita flashback. Jadi sekitar tahun 1600-an ya, 1600-an sampai sebelum Perang Dunia Pertama.
nggak usah lah, waktu langsung lama lagi deh, waktu zaman prasejarah. Sebenarnya prasejarah itu mereka sudah menggunakan yang namanya oleo, ya. Kenapa menggunakan oleo? Oh, dia bisa tahu oleo. Mereka memang belum tahu waktu zaman-zaman prasejarah ya. Mereka menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Kemudian kayu itu bagaimana caranya bisa nyala? Itu kan gosok-gosok segala macam, dikeringkan macam. Nah, itu berarti mereka menggunakan kayu dan tidak menggunakan yang namanya minyak gas, minyak pada saat itu, tapi menggunakan kayu tiba-tiba langsung terbakar. Nah, kemudian sampai ke tahun 1600-an sampai ke zaman sebelum Perang Dunia Pertama. Penggunaan minyak nabati itu sudah ada pada saat itu. Contoh pada waktu zamannya kerajaan Tiongkok ya, itu sudah menggunakan yang namanya minyak dari ikan ya, minyak ikan paus. Nah, mereka menggunakan minyak ikan paus itu untuk bahan bakar penerangan ya, penerangan, menyalakan lilin, kemudian untuk obat-obatan juga, campuran obat-obatan, untuk memasak juga mereka menggunakan minyak dari hewan. Minyak dari hewan dalam hal ini itu sudah dalam kategori bukan minyak yang dalam tanda kutip minyak bumi dan gas alam, bukan, tapi itu sudah bisa diperbarui. Bedanya itu bukan nabati ya, tapi itu hewani. Nah kemudian kemudian selain menggunakan minyak dari ikan itu juga menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ditumbuk ya, diracik, ditumbuk, kemudian didapatkan minyaknya, kemudian minyaknya dibuat sebagai obat-obatan, dibuat sebagai penyedap rasa waktu zaman Tiongkok, waktu kerajaan itu. Nah, jadi pada saat itu juga sudah mengenal yang namanya minyak nabati. Jadi hewani dan nabati sudah kenal mereka. Kemudian beralih pada Perang Dunia Pertama. Kalau nggak salah Perang Dunia Pertama itu sebelum revolusi industri ya, Perang Dunia Pertama. Ya. Nah, jadi pas waktu Perang Dunia Pertama itu sudah mulai mengenal yang namanya minyak bumi, sudah mulai mengenal. Nah, pada saat itu minyak bumi sudah ada di daerah Tiongkok juga sudah ada penggalian, tapi menggunakan pipa-pipa dari bambu. Kemudian dari Virginia, Amerika Serikat juga sudah menggunakan minyak, sudah menemukan, tetapi dia sumur dangkal masih dalam sumur dangkal. Nah, mereka menggunakan itu untuk penerangan, sudah untuk penerangan. Nah, kemudian pada saat Perang Dunia Pertama, minyak itu digunakan sebagai bahan aditif peledakan. Jadi senjata-senjata bahannya. Kemudian sudah juga digunakan untuk sebagai obat-obatan minyak bumi itu ya. Udah mulai. Kemudian waktu zaman revolusi industri sampai zaman Perang Dunia Kedua. Nah, revolusi industri sudah beralih tenaga uap. Nah, kemudian uap muncul, bagaimana caranya untuk membangkitkan energi yang lebih besar. Akhirnya menggunakan yang namanya minyak bumi. Itu maksudnya minyak bumi. Perang Dunia Kedua menggunakan minyak bumi karena pada saat itu Jepang sudah menggunakan teknologi minyak bumi untuk bahan meriam mereka, kemudian untuk pesawat-pesawat tempur mereka udah mulai menggunakan minyak bumi ya. Kemudian Amerika Serikat juga ikut, Eropa juga udah ikut. Nah, sudah mulai ketergantungan sama minyak bumi. Setelah Perang Dunia Kedua, Hiroshima sama Nagasaki lumpuh, baru terjadi besar-besaran eksplorasi besar-besaran minyak bumi. Masih minyak bumi itu. Minyak bumi ada di daerah A, B, C, D, E. Udah dapat semua, dieksplor, kemudian muncul di tahun 80-an sampai 90-an. Itu 80 pertengahan sampai 90 awal. Itu sudah mulai penggunaan minyak bumi ini lama-lama habis loh. Tapi di minyak bumi ini ada juga unsur gasnya, gas alam namanya. Ya udah, dipakai gas alam. Mulai dikenal lagi gas alam.
Akhirnya digunakan lagi gas alam sebagai bahan bakar. Nah, sampai ke tahun 2000-an, awal 2000, tahun milenium, baru mereka orang-orang ini sudah sadar bahwa minyak bumi dan gas alam itu bahan baku yang tidak dapat diperbarui dan tinggal sedikit, ya, tinggal sedikit. Nah, sehingga beralih lagi pemikiran, bagaimana kalau kita pakai yang dari nabati? Nah, balik lagi kan ke zaman prasejarah kita, balik lagi. Jadi digunakan, ditemukan lagi, oh caranya dapat dari biji kapuk, dapat dari minyak jarak segala macam. Nah, jadi itu sejarahnya tuh. Lama kelamaan sampai sekarang sudah kita kenal ada istilah dengan oleokimia. Ya, oleokimia itu berarti bahannya itu dari bahan yang bisa diperbarui dan sebagai pengganti minyak bumi, ya, untuk memproduksi bahan-bahan kimia. Makanya namanya oleo. Oleo itu sesuatu yang bisa diperbaharui, yang bisa diregenerasi, dan itu dari alam, bukan dari sintetik, dari alam. Kemudian untuk menghasilkan bahan kimia. Nah, itu oleo kimia. Kalau oleo pangan juga bisa dari bahan baku kita, dari bahan baku alam itu digunakan untuk bahan pangan. Contohnya seperti penyedap rasa, minyak goreng, itu oleo pangan. Ya. Sebentar. Iya. Sorry ya. Sorry ya. Ada anak saya tuh. Oke, jadi gitu sudah beralih tuh. Nah, kemudian karena sudah maraknya yang namanya oleokimia, sawit segala macam, kan namanya sawit berarti contohnya kita sawit aja lah ya, yang marak sekarang kan sawit, di potensi Kalimantan sawit. Sawit itu bagaimana cara mendapatkan sawit? Berarti kan ditanam di mana? Di tanah. Di mana? Ya di tanah mana aja, ya tanah-tanah kosong. Akhirnya apa? Di Kalimantan yang tadinya hutan dialihfungsikan. Dari hutan dialihfungsikan menjadi jadi hutan produksi. Nah, karena hutan gundul dialihkan sama sawit, Eropa marah. Ya, Eropa marah. Karena apa? Eropa mengatakan bahwa Asia, khususnya Indonesia, kan dia sebagai paru-paru dunia. Karena hutan Indonesia itu masih berlebat, masih besar, masih banyak, masih luas. Kalau dialihfungsikan menjadi sawit, berarti polusi udara meningkat dong. Berarti efek rumah kaca meningkat dong. Berarti tidak lagi kita punya paru-paru dunia. Eropa marah. Karena apa? Eropa nggak punya hutan. Amerika juga nggak punya hutan. Karena apa? Mereka udah dialihfungsikan jadi gedung. Nah, mereka marah. Jadi mereka tuh marah itu gini. Mereka marah tanpa sebab. Kalau mereka marah, berarti mereka marah harus pada tempatnya sendiri. Kalau dia marah pada negara orang, ngapain dia marah? Kan urusan negara orang. Sama seperti gini, kita marah sama rumah orang. Karena rumah orang itu modelnya jelek. Kok kita marah? Sembarang orang dong bikin modelnya gimana, kan gitu ya. Kalau orang itu mengatakan, oh ini bagus, ini artistik. Kalau orang mengatakan itu, tapi kalau kita bilang jelek, kan kita nggak bisa mengatakan bahwa, oh itu jelek, nggak bisa kan. Nah, mereka itu seperti itu, lucu. Padahal kita memang sih hutan yang tadinya hutan belantara, banyak oksigennya, kita alihfungsikan menjadi sawit, berarti kan dalam logika kita, hutan diubah menjadi tanaman sawit. Sawit itu kalau dalam 1 hektar, anggap 1 hektar itu hanya 1000 sawit misalnya, dalam 100 hektar. Dalam 1 hektar ada 100 sawit 1 hektar. Kalau dikalkulasikan dalam hutan kan lebih dari 100 tanaman. Lebih banyak kan yang nyerap yang menghasilkan oksigen. Nah, mereka logikanya seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya mereka alasannya mereka marahnya tidak beralasan. Nah, justru itu kita negara Indonesia, Malaysia, Brunei dan negara-negara Asia itu dikecam sama Eropa bahwa oleokimia ini nggak boleh dikembangkan, apalagi sawit nggak boleh dikembangkan karena terjadinya efek rumah asam, nanti humus nanti hilang, nanti
permukaan tanah turun, kemudian terjadi longsor, banjir dan di mana-mana. Nah, banyak sekali kan masalahnya. Jadi mereka mengatakan gitu. Nah, kemudian tugasnya kita, salah satu yang negara yang dikecam adalah membuktikan bahwa alasan mereka itu atau alasan marahnya mereka itu kita jawab dengan data. Benar nggak sih bahwa ketika hutan dialihfungsikan menjadi sawit, benar-benar menghasilkan efek rumah kaca. Benar nggak sih? Katanya. Benar nggak kalau tanah itu, kalau dari hutan dialihfungsikan menjadi tanaman sawit, itu karbon di dalam tanah, karbon yang ada di dalam tanah itu turun. Istilah karbon soilnya tuh turun. Benar nggak sih? Nah, itu kita teliti. Kemarin kita sempat teliti ya dengan tim saya, Bu Helda, Pak Ari, kemudian Pak Kahar, dan Pak Doni itu dari pertanian, kemudian dari doktoral lingkungan kalau nggak salah itu Pak siapa itu Pak Chandra itu meneliti bahwa nggak benar karbon soil itu nggak mungkin hilang, nggak mungkin turun, tapi malah tambah banyak. Nah, alasannya apa? Alasannya ketika dialihfungsikan menjadi pohon sawit, sawit kan nanti dahannya jatuh ke tanah. Nanti kan mereka biarkan tuh di tanah menjadi apa? Menjadi pupuk, menjadi humus segala macam, atau dibakar kadang. Ketika dibakar nanti disebar-sebar lagi. Kan karbonnya tetap di tanah. Jadi karbon tanah itu tidak langsung diambilnya kemudian hilang. Pasti kalau neraca massa kan nggak mungkin kan? Input sama dengan output. Inputnya ada, outputnya nggak jelas di mana, nggak mungkin. Pasti kita temukan di mana sih outputnya ini. Ternyata outputnya balik lagi ke tanah. Nah, ternyata alasan itu juga kita bantahkan. Kemudian efek rumah kaca kita bantahkan. Semua alasan-alasan mereka itu kita bantahkan. Sehingga mereka nggak punya lagi alasan. Sehingga alasan mereka adalah pertama, alasannya perusakan lingkungan. Akhirnya dalihnya itu perusakan lingkungan. Kalau perusakan lingkungan kita nggak bisa bilang tuh, nggak bisa ada alasan, nggak bisa menyanggah. Karena memang sih lingkungan yang hutan kita rusak, tapi kita alihfungsikan. Nah, rusak di mereka adalah mengubah hutan menjadi hutan produksi. Nah, itu masalahnya. Jadi tidak ada titik temunya. Jadi itu permasalahannya kenapa kita itu salah satunya negara Indonesia itu dikecam untuk oleokimia. Jadi sejarah itu. Jadi kita balik lagi tuh ke zaman dulu. Nah, kemudian potensi ke depan seperti apa? Kan nanti pastilah kayak model minyak bumi lagi booming. Wah, pakai minyak bumi, gas alam lagi booming. Tiba-tiba, wah, kok gini ya? Udahlah kita ambil energi alternatif, ada yang A, B, C, D, E, kan gitu. Nah, sama juga dengan oleokimia ini. Minyak sawit ini, terutama sawit. Sama juga. Kalau dulu sebelum sawit, dulu kita berlomba-lomba yang namanya menghasilkan biodiesel dari buah jarak. Ya, tanaman jarak. Kemudian dari biji kapuk. Kemudian dari biji bunga matahari. Kemudian kita dapatkan oleokimia itu contohnya alkohol dari tebu, dari singkong, dari nenas, dari tanaman kita, tanaman makanan kita, dari padi-padian segala macam. Nah, permasalahan yang timbul adalah bayangkan saja kalau jagung itu diubah, jagung yang ada di Indonesia itu semuanya itu diubah menjadi alkohol. Makanan kita apa? Nggak ada lagi kan jagung. Nanti cucunya anaknya Nur Hidayat nanti nggak tahu tuh sama jagung. Cucunya Brad Nilian nanti nggak tahu sama jagung. Karena apa? Dialihfungsikan. Mereka malah kaget, jagung bisa dimakan ya? Malah nanya gitu. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia mengatakan bahwa untuk bahan baku yang pangan jangan dialihfungsikan ke oleokimia. Itu sudah ada peraturan kementerian, peraturan presiden, dan itu sudah dituliskan ke dalam peraturan kementerian di BUMN, kemudian Menteri Perdagangan dan Perekonomian. Udah ada peraturannya. Jadi tidak boleh menggunakan bahan makanan atau bahan pokok, bahan pangan, tidak boleh, kecuali limbahnya. Contoh dari gabah padi. Kan padinya sudah kita ambil, sisanya kan masih banyak tuh. Kan itu limbahnya kan, gabahnya segala macam. Itu kita bisa gunakan untuk kita buat sebagai briket, bisa sebagai
alkohol juga bisa, biodiesel juga bisa, sebagai polimer juga bisa. Karena apa? Limbah, nggak masalah. Tapi kalau jagungnya atau padinya kita ubah, itu yang bermasalah, nggak dibolehkan. Nah, jadi karena ada permasalahan itu, makanya kita timbul yang namanya, oh coba deh kita gunakan yang namanya sawit. Sawit itu potensinya bagus di Indonesia. Tanahnya cocok segala macam. Di mana aja tanam lempar biji sawit langsung tumbuh. Nah, ibaratnya gitu di Indonesia. Nah, karena sawit ini marak, kemudian sawit ini dia dua fungsi. Bisa digunakan sebagai oleo pangan dan bisa digunakan sebagai oleo kimia, ya. Jadi untuk bahan makanan, untuk yang minyak goreng semacam itu bisa, untuk kimia, untuk sabun, biodiesel, alkohol dan kawan-kawan itu bisa. Nah, sehingga mendapatkan keuntungan lebih untuk penggunaan sawit. Nah, permasalahannya bagaimana ke depan? Kan ada energi listrik, apalagi sekarang sudah ada mobil listrik, motor listrik, ya, semua serba listrik. Atap pun dijadikan media untuk mendapatkan energi listrik dari energi surya. Nah, permasalahannya bagaimana kalau nanti digantikan sama listrik atau istilah adalah robotik? Jawabannya adalah tetap kita menggunakan yang namanya bahan bakar, ya, bahan bakar atau yang namanya bahan kimianya tetap. Listrik tidak bisa menjadi kimia, tetapi listrik itu adalah energi. Yang menghasilkan energi listrik adalah bahan kimia yang ada unsur kimianya. Nah, contoh energi listrik itu dibangkitkan oleh yang namanya turbin, ya, boiler, ya, turbin uap. Nah, dibangkitkan oleh turbin uap. Turbin uap bahan bakarnya apa? Masa tiba-tiba harus jadi listrik? Gak mungkin kan? Pakai bahan bakar apa? Solar, diesel. Diesel dari mana? Minyak bumi sementara. Tapi sekarang sudah bisa disubstitusi dengan sawit. Sawit lagi kan dipakai, tetap sawit. Kemudian kalau misalnya motor listrik atau mobil listrik, oke, mereka tinggal dicolok ke tiang yang ada apa spool listriknya, colokin, udah nyala. Bagaimana sawit tergantikan nggak? Kalau mereka itu listriknya menggunakan generator, berarti tetap digunakan sawit. Tapi kalau mereka menggunakan energi surya, berarti sawit tidak digunakan, minyak tidak digunakan. Karena pakai surya langsung dirubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, permasalahannya adalah energi surya itu mahal sekarang. Mahal sekali. Saya itu sempat berpikir saya mau merubah carport saya. Saya kan di rumah saya ini kalau Jian kan sudah ngeliat tuh rumah saya tuh gimana tuh. Nggak ada carportnya kan. Jadi halaman itu udah langsung nggak ada atapnya lah ya. Nah, saya malah berpikir carport untuk parkiran kendaraan itu saya buat atapnya itu bahannya yang bisa menyerap panas sehingga nanti bisa menghasilkan listrik. Biayanya kalau saya kalkulasikan untuk 1 meter persegi itu sekitar 5 juta. 1 meter persegi 5 juta. Bayangin. Itu baru atapnya, belum tiangnya. Kalau untuk tiangnya ya, tiang-tiangnya sama itunya itu saya kalkulasikan sekitar 8 juta. Nah, kali aja berapa meter. Udah gede kan? Itu baru atapnya, belum pakai komponennya, merubah dari surya ke listrik. Nah, itu beli komponennya. Satu komponen komponen yang sudah jadi, itu harganya 30 juta. Mahal. 30 juta, wattnya kecil. Kecil, cuma 400 saja. Kecil. Menjadi gimana ya? Nah, jadi kan mahal. Sekarang tuh teknologi itu mahal. Nah, sehingga tetap juga beralih ke oleo ya. Nah, cuma permasalahannya sekarang adalah oleo kimia, bahan sawit kita ya, sumber-sumber minyak nabati kita itu masih mahal. Kenapa masih mahal? Alasannya cuma satu alasannya. Karena yang memproduksinya tidak satu orang, tapi bukan tidak satu orang, tidak satu industri, tetapi beberapa industri. Berbeda dengan minyak bumi, ya, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam sekarang itu sudah terintegrasi. Hulu sampai hilir dinaungi oleh Pertamina. Satu perusahaan. Coba cek untuk nabati. Perusahaan sawit, siapa yang punya? Perusahaan A. Yang mengolah minyaknya siapa? Perusahaan B.
Yang mengolah CPO-nya siapa? Perusahaan C. Yang mengolah ke biodieselnya siapa? Perusahaan E. Banyaknya perusahaan itu berarti banyaknya rantai distribusi. Biaya distribusi itu biasanya sekitar 30-40%. Bayangin aja, bahan baku yang tadinya cuma Rp100 dikali 4, dikali anggap distribusinya itu anggap sekitar 2.000 dikali 40% berapa? Dikali 5 perusahaan berapa? Ditambahkan dengan bahan baku tadi yang harganya cuma Rp300. Mahal jatuhnya. Nah, justru itu mahal. Jadi sekarang itu mahal. Nah, Indonesia sudah mulai mengintegrasikan perusahaan-perusahaan dari hulu ke hilir itu untuk menjadi satu perusahaan saja. Sudah mulai. Sekarang sudah beralih ke arah tambang. Ke arah tambang itu perusahaan nikel itu sudah punya smelternya. Jadi yang ada di Sulawesi itu dari tambangnya dari hulu sampai hilir satu perusahaan yang ngelola, sehingga harganya tuh termurah, sehingga Indonesia memproduksi nikel nomor 2 di dunia terbesar. Dan itu tercatat dari tahun 2000, tercatat dari tahun 2000. Bayangkan, nomor 2 terbesar Indonesia. Nikel itu bahan apa? Bahan untuk pembuatan baterai kita. Nikel itu sebagai apa? Pembuatan stainless steel. Mahal, tapi dijual keluar mahal, tapi di kita murah banget harganya. Nah, sekarang tugasnya kita bagaimana caranya mengintegrasikan satu rantai produksi ini menjadi satu kesatuan yang dinaungi oleh satu induk. Kalau sudah dinaungi sama satu induk, harganya itu pasti jauh lebih murah. Nah, logikanya gini, mungkin teman-teman pernah tahu dulu harga BBM itu harganya melonjak tinggi. 1 liter itu sampai tembus 10.000, 11.000 untuk premium. Tembus sampai 11.000. Sekarang berapa? Masih 7.000 kan? Nah, kenapa dulu mahal? Karena ya itu lagi Indonesia telat panasnya. Kita punya bahan baku, kita jual keluar, mereka produksi, baru kita beli. Mahal kan? Kita jual Rp300. Ketika kita sudah jadi produk akhir, kita beli harganya 7.000. Ya mahal lah. 300 kita jual, kita beli 7.000. Berapa tuh? Rugi kan negara kita. Makanya itu kita mahal. Jadi sampai 11.000. Nah, sekarang harga sudah ditekan, turun. Karena apa? Karena kita sudah satu perusahaan, Pertamina, yang menguasain dari hulu sampai hilir. Jadi kita memproduksi langsung sudah di Indonesia. Nah, diharapkan nanti ke depan Oleo Kimia yang berbasis dari nabati ini juga satu perusahaan, sehingga harganya tuh murah dan bisa bersaing, sehingga orang-orang bisa melupakan ketergantungan akan minyak bumi dan gas alam. Nah, jadi sebenarnya kalau bilang saya potensinya ke depan seperti apa, besar banget, gede banget. Rugi kalau kita tidak core atau tidak memikirkan tentang oleo. Rugi banget. Karena ke depan itu oleo kimia dan oleo pangan itu potensinya besar sekali. Sebagai contoh, apakah bisa dari tanaman itu menghasilkan kalium? Bisa. Dari abu boiler sawit dibakar jadi abu, abunya itu ada kaliumnya. Kaliumnya kalau kita sintesis menjadi unsur kalium bisa menghasilkan apa? KOH. Bisa menghasilkan apa? Kimia-kimia yang lain, bisa menghasilkan katalis dari tanaman. Bukan lagi kita ngambil dari bumi, dari makan, dari apa, enggak lagi. Nah, itu bisa. Jadi potensinya besar banget. Kalau nggak salah, kita kemarin pernah juga kan ada webinar kimia, sehingga saya itu yang hostnya lagi, yang apa namanya? Iya deh, kalau nggak salah itu saya kemarin deh
ya, yang moderatornya. Saya dibantu sama Rivaldi tentang katalis merah putih. Nah, itu webinar series keberapa itu saya lupa. Nah, itu kan dijelaskan bahwa potensi dari apa namanya? Potensi dari sawit itu besar untuk mendapatkan katalis. Ya, kemudian juga sempat dijelaskan ada webinar yang tentang farmasi. Obat-obatan juga digunakan tuh, bahan-bahan dari oleo sudah mulai disingkirkan yang namanya minyak bumi. Nah, ngomong-ngomong, walaupun Eropa itu marah-marah ke kita, ini Indonesia pokoknya ini kita kecam, pokoknya kita boykot, nggak usah beli minyak dia oleo mereka ini. Tapi coba cek di kementerian, negara Eropa itu paling banyak membeli barang kita. Maksudnya membeli minyak dari kita, minyak oleo. Banyak, ya banyak. Tapi mereka kecam-kecam aja, tapi dia beli. Kenapa? Karena farmasi mereka menggunakan bahan dari kita, menggunakan bahan dari oleo. Nah, itu masalahnya. Jadi, kedepannya gitu tuh. Potensinya gede banget, besar banget, ya. Kemudian, tinggal kitanya mau terus bergerak di bagian oleo atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi gitu tuh. Gimana, Rifat? Udah ya, memang jadi gitu ya. Jadi memang sih kita ya dikecam-kecam gitu, tapi nggak masalah. Itu sih waktu kemarin tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau nggak salah. Enggak ya. Tahun 2019. Bukan 2020, tahun 2019. Itu saya ngakak aja tuh sama Pak Kahar, sama Pak Chandra, Pak Ari, sama Bu Elda kan. Karena kita bilangnya kita dikecam masalah ini macam, kita ngakak aja sih. Itu benar. Terus kita teliti, ya benar jawabannya. Kita bisa menyanggah mereka, sehingga pemerintah Indonesia bisa menyanggah dari hasil-hasil penelitian dari universitas-universitas yang ditunjuk oleh kementerian. Nah, salah satunya kemarin Unmul ditunjuk tapi tidak lolos dalam hal penelitiannya, tapi untuk gagasnya udah masuk itu ya. Nah, jadi gitu. Jadi nah, kemudian kan tadi kalau teman-teman itu taunya sawit itu menghasilkan biodiesel, pokoknya sawit minyak. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sawit itu sebenarnya sawit itu pohon yang isinya air atau solid, padatan. Tahu nggak bentuknya sawit itu? Tahu ya? Nah, kalau teman-teman tahu sawit, kan dia padat, kok bisa jadi cair? Nah, ada yang tahu bagaimana caranya membuat buah sawit menjadi minyak? Ada yang tahu enggak? Dipres. Wah, di Pandi dipres katanya. Oke, dipres. Ya, jadi caranya itu salah satunya dengan cara pengepresan. Nah, pengepresannya itu macam-macam. Ada pengepresan hidrolik, ada pengepresan manual ya. Nah, sebentar, ini jam 10. Oke. Jadi ada hidrolik, ada yang manual. Nah, biasanya yang di industri itu mereka menggunakan yang hidrolik. Dan buah sawit itu pun kita harus tahu juga ada masa panen. Jangan sampai sawit yang terlalu tua kita panen atau yang terlalu muda kita panen. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, karena kalau terlalu tua itu minyaknya kurang dan lebih banyak enzim-enzimnya, ya, lebih banyak enzimnya, kemudian lebih banyak bakterinya ketimbang yang muda. Kalau yang muda minyaknya itu sedikit, tetapi selulosanya banyak. Nah, itu masalahnya tuh, selulosanya banyak. Minyaknya sedikit tapi selulosanya banyak. Nah, sehingga kita cari yang tengah-tengah, yang bagus lah ibaratnya, yang cocok, yang bisa kita pakai ya. Sebentar.
Nah. Oke. Mungkin kita ke sini dulu kali ya, ke sebentar. Mana ini? Saya cari materinya dulu ya. Nabati. Oh, ini lain pemurniannya. Saya cari materinya dulu sebentar. Studi kasusnya ini. Yang mana ini minyak mana ini mana asam lemak ya, kayaknya bukan deh. Asam lemak ya, sebentar, ini ada nggak nih contoh anunya, cara-caranya? Oke, bukan. Saya cari dulu materinya nih. Lain, berarti yang ini. Oke. Nah, ini masih ada waktu sekitar setengah jam. Saya coba sharing dulu materinya. Ini dia nih. Ya, ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Oke. Nah, jadi kita masuk dulu ke sini nih. Jadi kalau teman-teman mau screenshot aja ya. Screenshot aja. Ini materi nggak saya share. Jadi screenshot aja. Nanti kalau sudah screenshot tinggal dicatat. Biasanya kalau di share itu jarang dibaca. Kalau di share, jadi mending teman-teman screenshot itu sembarang dah. Biasanya kan dicatat tuh, biasanya tuh ada keterpaksaan untuk mencatat. Kalau mencatat nanti bisa belajar. Nanti ada yang nyantol nanti. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya minyak dan lemak itu berbeda ya. Nah, jadi kalau pada suhu kamar, lemak itu berwujud padat. Kalau minyak wujudnya cair. Nah, jadi kalau margarin itu lemak, mentega lemak. Jadi kalau minyak itu ya minyak goreng, cair dia. Itu. Nah, kemudian dan persamaannya adalah sama-sama memiliki struktur trigliserida di dalamnya. Sama-sama memiliki struktur trigliserida. Oke. Kemudian juga selain pada suhu kamar wujudnya berbeda, yang lemak itu padat, yang minyak itu cair, titik leleh minyak sama lemak juga itu kadang berbeda ya. Ditentukan oleh jumlah karbonnya sama jumlah ikatan karbon rangkap 2-nya. Ya. Nah, semakin panjang karbon, ya semakin panjang karbon, dia semakin kompleks. Jadi semakin panjang karbon, dia semakin padat. Berarti kalau padat berarti lemak. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah ngambil mata kuliah gas alam, kalau minyak bumi dan gas alam. Nah, ketika minyak bumi aja deh, minyak bumi itu kan kalau kita ngambil bentuknya liquid, ya. Dan minyak bumi itu terbagi menjadi 3 fraksi. Fraksi ringan, fraksi sedang, fraksi berat. Fraksi berat itu coba lihat C-nya. Pasti ukuran C-nya itu 25 ke atas. Atau 20 ke atas, pasti. Itu fraksi berat sudah. Dan bentuknya coba lihat, dia padat. Ada lilin, ada wax, segala macam, ada aspal, padat kan, itu C-nya banyak. Tapi kalau C-nya sedikit, rantai C-nya tuh rantainya pendek berarti C1 sampai C6 atau C7. Dia bentuknya apa? Gas. Pendek. Fraksinya fraksi ringan. Kalau tengah-tengah, berarti dia sudah rantai karbonnya kan agak panjang tuh. Berarti dari anggaplah C8 sampai C20. Nah, itu minyak. Contohnya apa? Premium, ya, minyak kerosin, kemudian kondensat, solar, diesel. Nah, itu liquid dan jumlah karbonnya tidak sebanyak aspal dan tidak sependek gas. Nah, jadi jumlah karbon juga menentukan. Kemudian jumlah ikatan rangkap karbonnya, ya, rangkap 2-nya. Semakin banyak rangkap 2-nya, maka semakin kompleks dia, maka semakin
padat bentuknya, ya. Semakin padat bentuknya. Sama juga kalau kita lihat lilin itu unsur apa rangkap-rangkapnya banyak sekali tuh, rangkap 2-nya, rangkap 2, rangkap 3. Gak usah jauh-jauh kalau kita pakai diesel itu rangkap 2-nya banyak, ya. Sekitar 6 sampai 8 rangkap 2-nya untuk diesel sama karbon. Nah, tapi kalau untuk yang padat itu rangkap 2-nya banyak sekali tuh, di atas 20-an. Kalau yang model wax atau lilin gitu tuh 20-an. Ini kalau rantai rangkapnya cuma 1 atau 2, ya dia masih gas. Bentuknya itu dari C6+. Itu gas, ya. Masih gas. Nah, jadi itu ya, jadi titik leleh minyak sama lemak tergantung dari jumlah karbon sama jumlah ikatan rangkapnya. Kemudian trigliserida yang kaya akan asam lemak tak jenuh seperti asam oleat dan linoleat biasanya berwujud minyak. Tetapi kalau kandungannya itu lebih banyak asam stearat dan palmitat, itu bentuknya biasanya lemak, dia padat, ya, stearat dan palmitat. Nah, coba teman-teman lihat dia stearat sama palmitat dibandingkan sama oleat sama linoleat. Lihat rantai karbon rangkap 2-nya berapa, lihat jumlah karbonnya berapa. Itu sudah bisa menjawab konsep ini, oke? Ini langsung enggak ya, kita langsung aja ya. Nah, ini trigliserida umumnya kita Pak Eko sudah pernah sharing juga seperti ini. Jadi trigliserida itu dari kumpulan 3 molekul asam lemak. Ini asam lemak, ya, 3 molekul asam lemak. HRCOOH, asam kan? Asam lemak kan berarti asam karboksilat tuh. Asam karboksilat itu ada 3 buah asam karboksilat direaksikan dengan gliserol. Gliserol itu adalah alkohol, ya, etil alkohol, tapi dia banyak ikatannya rangkap cabang. Nah, jadi kayak gini nih, CH2OH, CHOH. Nah, ini rangkap semua nih, ngikat semua nih gliserolnya. Nanti masukkan trigliserida. Ya, trigliserida itu seperti ini. RCOOCH2. Nah, ini semua ngerangkap. Jadi rangkapnya itu garisnya itu ada kayak gini. Nah, ini ini yang kayak gini nih. Ini rantai yang benar, kurang garisnya. Nah, gliserol tuh gini. Kalau trigliserida gini, C dengan C ini ngikat. Ya, ini ikatan satu aja nih. Ini 1. Ini trigliserida, kemudian air. Oke. Kemudian, kok kotor ya? Bentar. Kita lanjut. Nah, ini tristearin. Nah, ini asam lemak ini dapat dibedakan menjadi asam lemak jenuh dengan tak jenuh. Kalau asam lemak jenuh, ciri-cirinya adalah asam lemak di mana 2 atom karbon hidrogen ini terikat pada 1 atom karbon. Dikatakan jenuh karena atom karbon telah mengikat hidrogen secara maksimal. Ya, mengikat hidrogen secara maksimal. Kemudian kalau asam lemak tak jenuh, ini asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Nah, jadi kalau jenuh itu yang minyak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau yang punya ikatan rangkap itu tak jenuh. Nah, kalau tak jenuh karena dia pakai ikatan rangkap, maka secara mudah dia teroksidasi yang tak jenuh ini. Karena kalau ada makanya kalau kita beli minyak goreng, ya, beli minyak goreng itu kadar asam lemak tak jenuhnya kadar lemak tak jenuhnya kan lumayan agak banyak tuh, apalagi yang lemak jenuhnya. Nah, kalau lemak jenuh ini berarti dia kalau ketika dipanaskan langsung putus rantainya, nggak masalah. Nah, masalahnya kalau lemak tak jenuh ini kalau dia banyak kemudian kita panaskan teroksidasi. Nah, kalau teroksidasi minyak itu akan yang tadinya asam lemak menjadi ikatan ester. Bukan ester, tapi menjadi ikatan eter. Eter itu kan RCOR. Ya, RCOR. Beda ya. Yang kalau ini kan jadi konsepnya itu kayak gini nih. Asam lemak tadi sini aja deh, tulis teks sini aja.
Kalau asam lemak kan RCOOH, ya kan? Ini asam lemak. Kemudian kalau ether itu RCOR. Ini ether. Atau keton. Juga bisa, ether atau keton. Kalau nggak salah, ya. Nah, kalau kayak gini kan nanti asam karboksilat, asam lemak ketika teroksidasi kan nanti teroksidasi kalau ikatan rangkapnya ada banyak. Jadi kalau ikatan rangkapnya itu misalnya gini nih, ikatan rangkapnya nih C, ini C, ya. Ini putus. Dan di sini sudah ada H, ya. Di sini ada H. Tiba-tiba kan ini putus, langsung ikat O. Langsung ikat C. Nah, berarti kan dia ikatannya ada oksigen nih. Nah, kalau ada oksigen gini, itu yang bisa menyebabkan kanker di dalam tubuh kita. Karena dia berbahaya, ya, berbahaya teroksidasi. Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau kita beli minyak goreng, usahakan yang lemaknya itu lebih sedikit daripada asam lemak jenuh. Nah, pertanyaannya apakah bisa asam lemak tak jenuh ini dihilangkan dari minyak goreng? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa karena asam lemak jenuh itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dan itu sudah memang kodratnya dan itu sudah diteliti kalau kita menghasilkan cuma asam lemak jenuh saja, asam lemak jenuh ini akan secara alami dia akan tidak bisa tergabung. Ya, dia tidak bisa tergabung. Jadi tidak bisa dicampur asam lemak ini. Nah, yang bisa asam lemak itu senyawa penghubungnya adalah asam lemak tak jenuh. Makanya dia bisa dicampur, bisa dijadikan minyak goreng. Nah, makanya di situ banyak sekali asam lemak macam-macam. Asam lemaknya ada linoleat, oleat, segala macam. Nah, tak jenuhnya banyak juga. Karena tak jenuhnya ini mengikat si lemak jenuhnya. Kayak gitu. Ini reaksi hidrogenasi. Sebentar, ini saya kan untuk mendapatkan minyaknya kan ya. Ada nggak nih di sini nih? Enggak, saya kok nggak ada kok. Ada nih. Ini juga nggak ada nih. Sebentar. Masih ada 10 menit. Ini saya cari dulu. Di mana ya? Nah, ini dia nih. Di studi kasusnya ini. Oke, di studi kasusnya. Chat. Oh iya, silakan Jihan. Apa lagi tadi? Oh ya, ini. Salah. Nah, yang ini. Kita studi kasus pembuatan minyak. Ya, pembuatan minyak kedelai. Ini contohnya minyak kedelai ya. Minyak kedelai. Jadi, pertama, kita minyak kedelai atau sawit itu hampir sama. Ya, cara pengerjaan hampir sama. Jadi, buah sawit tersebut itu di cracking dulu. Diumpankan ke dalam cracking roll. Ini supaya bisa memecah biji dan kulitnya. Ya. Cracking roll. Jadi dia berputar rollnya itu, digiling. Sehingga ketika dia pecah, kemudian masuk ke dalam shaker screen, kemudian dipisahkan antara yang halus dengan yang kasar. Nah, ini dipecah dulu. Oke. Kan masih bentuknya solid nih, masih dipecah dulu. Kemudian setelah itu baru ini. Kulit kacang itu, ya, kulit kacang kedelai ini dipisahkan dari biji dan butiran yang masih kasar dengan menggunakan fan aspiration. Ini maksudnya pakai fan, kemudian karena kulit kacang dan kedelai ini kan dia kan halus kan ya, maka dia akan bertebaran, kemudian yang lolos lewat saringan itu yang halus, yang tidak itu nanti tertahan. Makanya dia pakai fan. Bagaimana kalau untuk sawit? Sawit tidak menggunakan fan. Langsung ketika dipakai cracking roll masuk ke dalam screening. Ya, cracking roll langsung masuk dalam screening karena dia langsung dipisahkan, tidak lagi menggunakan fan. Langsung dipisahkan. Nah, kemudian
Di sini ada menggunakan ini, ya, mengekstrak minyak. Ya, mengekstrak minyak dilengkapi dengan conditioning biji kacang melalui pemakaian steam secara tidak langsung untuk mengatur kandungan kelembapan dan suhu. Jadi biji yang sudah dihancurkan itu dibiarkan dikontak dengan steam pada suhu 74 sampai 79 derajat Celcius selama 30 sampai 60 menit. Biarkan kontak sehingga minyaknya tadi yang tadi ada di dalam kedelai, ya, serpihan kedelai tadi itu sudah mulai melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang ada di dalam minyak kedelai. Jadi sudah mulai memisah, ya. Nah, setelah sudah mulai memisah, sudah mulai tertarik, ya, minyaknya itu, tapi belum keluar nih, masih di dalam minyak juga, tapi sudah ibaratnya dia tidak terikat lagi dengan selulosa yang ada di dalam kedelai. Jadi dia sudah bebas. Tinggal mendapatkan bantuan tambahan lagi. Nah, bantuannya ini yaitu menggunakan smooth surface roller. Ini alat penggiling sehingga yang biji kedelai tadi itu digiling menggunakan smooth surface roller. Jadi digiling sehingga nanti menghasilkan media yang tadi kecil nanti jadi gepeng supaya surface areanya lebih besar. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke ini gambar dehulingnya. Nah, nih bagian ekstraksi. Ekstraksi ini, kalau bagian ekstraksi mendapatkan minyak di dalam sawit atau di dalam biji-bijian yang lain, ya, itu ada 3 cara, ya. Pertama dengan menggunakan hydraulic pressing, ya. Yang kedua dengan expeller pressing, yang ketiga dengan solvent extraction. Nah, mungkin kita sering menggunakan solvent extraction, menggunakan pelarut. Sering kan di lab, ya, apapun. Pakai cara apa? Ekstraksi. Kenapa? Ini pelarutnya air, pelarutnya ini, pelarutnya pakai ether, ya, gitu kan. Sering, ya, sering seperti itu. Nah, itu menggunakan solvent extraction. Jadi ada teknik yang lain, yaitu menggunakan hydraulic pressing. Nah, hydraulic pressing ini metode untuk mengeluarkan minyak dengan cara menggunakan tekanan. Jadi biji-bijian yang tadi sudah dihaluskan, yang sudah digerus, ya, itu baru ditekan, dipres dengan press hydraulic pressing. Nah, fungsinya apa? Untuk memaksa keluar menggunakan tekanan, ya, memaksa keluar minyak dari daging buah dengan bantuan tekanan, ya. Itu hydraulic pressing. Kemudian kalau expeller pressing bagaimana? Nah, expeller pressing ini dia pressingnya itu ditekan tapi sambil diaduk. Tekan, lepas aduk, tekan, lepas aduk, tekan, lepas aduk. Nah, jadi kayak model dibolak-balik, bolak-balik. Nah, biasanya untuk teknik yang expeller pressing ini jarang sekali sih digunakan biasanya. Kalau di sawit itu biasanya menggunakan hydraulic pressing di sawit untuk mendapatkan minyaknya. Yang paling efisiensi menggunakan solvent extraction. Cuma permasalahannya adalah kita menggunakan bahan kimia. Nah, kalau kita menggunakan bahan kimia untuk mengekstrak minyak yang nantinya mau digunakan untuk makanan, itu berbahaya. Ya, berbahaya. Berbahayanya apa? Kita setelah menggunakan solvent, misalnya kita pakai menggunakan ether misalnya. Kalau kita menggunakan ether, kita pisahkan dengan destilasi, ethernya tidak 100% kan teruapkan. Masih ada. Nah, kalau kita konsumsi, bahaya. Itu kanker. Nah, sehingga biasanya di pabrik sawit mereka tidak menggunakan solvent extraction. Takutnya produk keluarannya, minyak yang dihasilkan ini, itu digunakan bukan untuk biodiesel, tapi untuk minyak goreng, untuk untuk pemanis buatan, itu untuk obat-obatan. Nah, itu bahaya. Jadi mereka menggunakan hydraulic pressing saja, menggunakan teknologi alam. Jadi tinggal, maksudnya teknologi alam ya, menggunakan secara fisik lah, fisik. Jadi ditekan. Ketika kita pakai penekanan kan tidak ada penggunaan chemical, jadi aman, minyaknya itu aman.
Oke. Nah, itu jadi 3 teknik ini yang yang bisa digunakan untuk mendapatkan minyak. Pertama, hydraulic pressing, kedua expeller pressing, yang ketiga solvent extraction. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Ini kita sudah dapatkan minyaknya nih. Nah, ini ekstraksi pelarut seperti ini gambarnya. Kita baru sudah dapatkan minyaknya, ya. Sampai sini mau ditanyakan? Silakan. Ada 3 teknik caranya pressing. Iya, absennya expired. Iya ya, Labit. Tapi nggak apa-apa, ini Labit sama Labit kan ini kan ya. Labit sama Febri kan yang belum absen mungkin. Nanti saya cek. Intinya tadi dari awal kan sudah hadir kan, nanti bisa manual nanti saya absenkan. Oke. Kalau Ya, makasih Bapak. Kalau yang awal ya saya nggak tahu nih. Kalau yang nggak hadir, ya udah berarti selesai. Gini teman-teman, kalau bisa ini di screenshot aja ya. Di screenshot aja partisipan yang ada, ya. Kemudian atau nanti habis absen di screenshot juga. Dia nanti ada bukti bahwa saya sudah absen gitu, ya. Takutnya nanti ketika direkap nggak muncul seperti yang semester kemarin kan gitu ya, bermasalah kan ya. Main anak-anak saya. Oke, ada sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Jadi caranya ekstraksi, ya. Kayaknya nggak ada yang mau tanyakan nih. Jadi caranya itu aja ya, 3 cara. Ekstraksi dengan cara hydraulic pressing, expeller pressing, sama solvent extraction. 3 cara ini untuk mendapatkan minyak. Nah, tapi minyak ini belum bisa digunakan. Ya, belum bisa digunakan karena apa? Kita anggap gini. Kita menggunakan pressing. Baik itu hydraulic ataupun expeller. Berarti ketika kita pressing, berarti masih ada pengotornya, impuritisnya. Seperti kulit-kulitnya mungkin terikut, daging-dagingnya mungkin terikut, atau serpihan apalah yang terikut. Jadi ibaratnya minyak itu masih kotor. Kalau kita menggunakan solvent, berarti minyak yang kita hasilkan masih mengandung solvent. Nah, berarti kan tidak bisa kita langsung gunakan menjadi produk CPO tuh ya. Walaupun sudah CPO, tapi bukan produk yang bisa digunakan untuk proses lebih lanjut. Nah, sehingga kita perlu yang namanya pemurnian. Nah, nanti minggu depan, insya Allah nanti saya akan sharing tentang pemurnian minyaknya, biar bisa mendapatkan si CPO-nya, ya. Oh ya, materi ini Pak Eko belum kan ya? Belum, belum. Nur Hida sampai geleng-geleng dia. Belum ya. Nah, itu jadi karena ini belum, jadi perlu saya sharingkan. Karena siapa tahu nih teman-teman nanti kerjanya di sawit atau nanti pakai penelitian sawit misalnya. Ya kan? Gak apa-apa. Jadi tahu tekniknya gini, caranya gini. Atau siapa tahu mau coba-coba di rumah, mau menghasilkan biodiesel dari lada misalnya. Bisa jadi dari lada. Iya kan? Coba cek di lada. Nah, gini deh. Ini tugas kalian nih, tugas kalian. Nanti minggu depan saya mau nanya. Tanyanya acak ya. Tugasnya adalah kalian cari informasi apa sih di dalam suatu komponen nabati yang nabati tersebut bisa kita gunakan untuk menghasilkan minyak. Ada komponen apa di dalamnya? Nah, ada komponen apa di dalamnya? Kalau misalnya nih, kalau kalau biogas, berarti di dalamnya itu yang kita ambil apa? Si karbonnya kan. Nah, karbon, hidrogen. Nah, di dalamnya harus ada itu tuh.
Nah, tapi kalau di sini yang jadi minyaknya itu apa? Jadi maksudnya tidak gini, tidak semua bahan nabati itu bisa menghasilkan minyak untuk oleo, ya, tidak semua. Nah, sehingga apa tuh yang menyebabkan bahan tersebut bisa dipakai? Ciri-cirinya apa? Dia mengandung apa? Nah, itu tugas kalian tuh. Nanti minggu depan saya tanyain, ya. Saya tanyain. Nanti yang bisa jauh, yang apa saya tanyain nanti, pokoknya nanti ada nilainya saya tambahin deh, nanti nilai akhirnya. Nah, saya tambahin langsung, ini langsung saya bilang, saya tambahin sekitar 5 poin. Nah, yang bisa jawab, ya. Pokoknya jawabnya itu pakai, nanti minggu depan pakai raise hand. Nanti biasanya saya pilih, ya. Gitu ya. Oke, nanti cari jawabannya. Oke, sampai segini dulu pertemuan kita. Sudah lewat 3 menit. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Yang menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa, ya. Dan yang lagi kerja, hati-hati, jaga kondisinya, ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Yang lagi nggak puasa, ya silakan makan lah. Udah mau siang kan, udah mau waktunya makan siang, ya silakan aja lah ya. Oke, jadi kita santai aja di sini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Terima kasih. Oke.